Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Bagi Anda yang kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Kali ini Cinema Request mau kasih alur cerita film berjudul Lu yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang Lu Adele yang tinggal menyendiri, hanya ditemani seekor anjing. Tapi masa lalu menghantuinya, hingga dia punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung aja cek alur film Lu. Film dimulai dengan adegan seorang wanita tua bernama Lu Adele yang baru aja menembak seekor rusa. Dia tinggal di Pulau Orcas di wilayah Washington, Amerika, hanya ditemani oleh anjingnya bernama Jax. Lalu dia pergi ke bank untuk ambil semua sisa tabungannya. Ketika sedang isi formulir, dia melihat berita tentang dugaan keterlibatan CIA dalam kudeta Iran pada tahun 1953. Di parkiran, Lu bertemu dengan Sheriff Ranking dan berbincang-bincang sejenak. Kelihatan Lu ini bukan tipe orang yang ramah. Sheriff melihat tangan Lu seperti keram, lalu dia menyarankan agar Lu pakai gelang khusus agar sakit tangannya nggak kambuh. Tapi Lu dingin menanggapinya. Di radio terdengar berita akan datangnya badai malam ini. Jadi banyak orang bersiap-siap dengan stok makanan. Kemungkinan akan terjadi banjir dan pemadaman listrik. Lalu kita diperkenalkan dengan tokoh lain di film ini, yakni Hannah Dawson dan putrinya yang bernama Vi. Hannah sedang menjemur pakaian sambil mengajak Vi main petak umpat. Vi sering menanyakan keberadaan ayahnya yang sudah 2 tahun gak pulang. Hannah mengatakan kalau ayahnya sedang mencari harta karun dan belum bisa pulang. Tidak lama Lu datang dan menagih Hannah uang sewa. Lu gak mau terima alasan dan menyuruh paling lambat besok harus bayar. Hannah disuruh menaruh uangnya di atas meja di dalam rumahnya. Di sini juga terlihat hubungan antara keduanya tidak terlalu akrab. Dan Lu sepertinya mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi. Ketika sedang mengendari mobilnya, Lu nggak melihat Vi berlari melintasi jalan. Hampir aja ketabrak. World's not a playground. Teach your kid to look out for herself. Tidak lama datang seorang pemuda bernama Chris. Chris mampir untuk mengecek keadaan Hannah. Dan sepertinya mereka sedang terlibat asmara. Chris bertanya, apakah Hannah sudah cerita kepada Vi tentang ayahnya? Hannah hanya terdiam saja. Lalu hujan mulai turun. Di jalan, Chris bertemu dengan orang asing yang mau numpang. Dia mengizinkannya masuk. Namanya Philip. Mereka cepat sekali akrabnya. Phillips memutar musiknya keras-keras. Dan ketika Chris lengah, dia menyerangnya. Di tempat lain, Lu mengambil sebuah kotak yang ditanam di kebun belakang rumah. Dia membakar surat-surat yang ada di dalam kotak itu. Beberapa gepok uang dimasukkan ke dalam amplop. Lalu dia membakar beberapa foto. Dia melihat negatif film dan sekilas terlihat isinya tentang kejadian kudeta Iran. Lu menulis surat. Isinya adalah surat wasiat agar orang yang membaca surat ini bisa menjual rumah yang ditempatinya itu. Dan dia meninggalkan uang serta daging untuk persediaan makanan Jax anjingnya. Dari pembicaraannya dengan Hannah tadi sore, kelihatannya Lu ini ingin meninggalkan surat itu kepada Hannah. Ketika Hannah sedang mengantar tidur anaknya, tiba-tiba mati lampu. Hannah ngecek keluar, sementara Vi tinggal di kamar. Vi memanggil mamanya tapi gak ada jawaban. Lalu dia mendengar suara dan bersembunyi. Terlihat ada seperti selang kecil mengeluarkan asap. Di luar, Hannah melihat mobil Chris. Dia melihat Chris dalam keadaan terikat dan gak sadarkan diri. Hannah teriak sambil berlari menuju ke rumahnya dan masuk ke kamar Vi. Anaknya gak ada di sana. Di atas kasur ada buku dan foto Vi dengan seorang laki-laki. Pasti ayahnya. Sementara itu, ternyata Lu itu berencana untuk bunuh diri. Tapi digagalkan oleh datangnya Hannah. Hannah bilang Vi diculik ayahnya. Di balik foto tadi ada tulisan, "Hai Bu, kini giliranku." Mereka gak bisa telepon polisi karena telepon mati. Lu menawarkan bantuan dan menyuruh Hannah untuk naik mobilnya. Namun saat di starter, mobil gak nyala. Lu ngecek mesinnya. Di dalamnya ada bom waktu. Lu menyuruh Hannah untuk menghindar.
Lu mengajak Hannah masuk ke dalam rumah untuk persiapan melacak Phillips. Mereka terpaksa untuk melacak Phillips dengan berjalan. Sambil ambil barang-barang, Hannah ngejelasin kalau Phillips itu ex-baret hijau, sangat berbahaya, suka nyiksa orang dan suka bikin kacau, pakar bom, pokoknya bahaya banget. Lalu mereka mulai melacak di tengah badai yang mengamuk. Di tempat lain, Vi bangun di sebuah gubuk dan melihat ayahnya sedang berbicara dengan seseorang lewat walkie-talkie. Dia ingat mamahnya bilang kalau ayahnya akan pulang setelah mencari harta karun. You came back from your adventure. And you and I are going to go on our own adventure together. Lou dan Hannah tiba di suatu gubuk. Di sana ada dua orang teman Phillips, namanya Tony dan Gary. Hannah bilang mereka berdua itu sama kejamnya seperti Phillips. Lou mengitari rumah itu dan menyamar seperti orang tua lemah yang sedang mencari anjingnya. Gary kasihan melihat Lou yang sudah tua dan kedinginan. Dia mengizinkan Lou untuk istirahat ke dalam. Di dalam gubuk, Tony sedang menyantap supnya. Setelah berbasa-basi, Lou melirik ke arah sweater dan poster kecil di dinding bertuliskan "With Love from Tehran". Jax menggonggong. Ketika Lou bangun, tangannya digenggam oleh Tony. Lalu terjadi keributan. Lou berhasil mengalahkan Tony dengan tutup kaleng dan memaksanya mengatakan kemana Phillips membawa V. Dan dia bilang kalau mereka akan ke Eagle Bay. Di luar, Hannah menemukan walkie-talkie dan berusaha mencari frekuensi untuk menghubungi Sheriff. Tapi Lou melarangnya, takut ketahuan Phillips, dan menyuruh jangan dibawa. Hannah bertanya, apa pekerjaan Lou dulu? Lou menjawab, dia 26 tahun bekerja di CIA sebagai agen lapangan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sambil diam-diam, Hannah mengantongi walkie-talkie. Sementara itu, Lou melihat Hannah kelelahan. Lalu mereka istirahat. Lou melihat bekas luka lama Hannah saat masih bersama suaminya. Lou yang agak kurang berperasaan nyalahin Hannah kenapa gak segera ninggalin Phillips. Hannah bilang gak segampang itu karena Phillips orangnya kasar. Dan dia juga sudah maksimal memberi kasih sayang kepada Phillips. Tapi rasanya gak pernah cukup. Ada sesuatu yang bikin orang itu rusak hingga jadi seperti itu. Setelah istirahat yang cukup, mereka melanjutkan perjalanan dan Lou menemukan kereta dorong yang dipakai oleh V. Gak jauh dari situ ada jembatan yang sudah rusak. Mereka berdua terpaksa menyeberanginya. Lou menyuruh Jax untuk pulang. Hampir sampai di ujung, tangan Lou kram, mengakibatkan pegangannya lepas dan mereka jatuh. Tapi mereka selamat dan melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di Eagle Bay. Di pinggir pantai ada sebuah kapal karam. Lalu di dalamnya mereka menemukan postcard yang ditinggalkan Phillips dan boneka V. Hannah teriak mencari anaknya, tapi V gak ada di situ. Lou melihat asap yang menandakan posisi Phillips. Tanpa memberitahu Hannah, dia hanya menyuruhnya untuk pergi ke atas bukit untuk menghubungi Sheriff. Sementara dia menghampiri Phillips, Hannah mencoba meminta bantuan lewat walkie-talkie. Sheriff Ranking menerimanya. Dia memberitahu Sheriff bahwa V diculik, tapi sinyal kurang bagus. Sheriff Ranking sempat mendengar dan menyampaikannya kepada rekannya. Lou dari jauh memantau keadaan dan melihat V sedang tertidur. Ketika mendekati tempat kemah Phillips, Phillips muncul dari belakang dan menodongkan senjatanya ke Lou. Lalu mereka bicara, dan ternyata Lou adalah ibunya Phillips. Phillips mengatakan kalau usia V sama dengan usia waktu dirinya diculik dulu. Jadi Phillips datang untuk balas dendam kepada ibunya, karena dulu dia pernah ditinggalkan ibunya. Ketika Phillips lengah, Lou mengeluarkan pisau dari kantong dan menikam Phillips. Ibu dan anak ini bulat, saling berusaha membunuh. Phillips lebih unggul dari Lou, dan sebuah kapak mendarat di dada Lou. Sekilas ingatan Lou datang ketika Phillips masih kecil dan dibawa paksa oleh seseorang. Phillips membawa V dan bilang ke Lou untuk ajak Hannah datang ke mercusuar gak jauh dari situ. Sementara itu, Sheriff Ranking menerima telepon dari CIA
yang mengatakan kalau Lou dan Phillips adalah target mereka dan CIA akan menangani kasus ini. Di Eagle Bay, Hannah sedang mengobati luka Lou. Ketika dia memeriksa tas, ada foto dengan tulisan yang Hannah sadar kalau itu bukan untuk dia, tapi untuk Lou. Akhirnya, Lou memberitahu kebenarannya kalau dia adalah mertua Hannah. Hannah menyalahkan Lou atas kehidupan yang dijalaninya. Lou cerita, dulu waktu dia bertugas menyamar, dia dihamili oleh pria yang jadi targetnya. Hingga lahirlah Phillips. Sampai Phillips berumur 5 tahun, lalu dia dibawa oleh CIA. Lou belum siap punya anak, dan dia sedang bekerja untuk CIA. Sementara Phillips kurang dapat perhatian dari ibunya, menjadikan dia pembunuh berdarah dingin dan ingin membalas dendam kepada ibunya. Setelah mengetahui fakta itu, Hannah sebal dan akhirnya pergi sendirian ke mercusuar. Sheriff Ranking khawatir setelah dapat telepon dari CIA dan menyusul ke Eagle Bay sendirian. Lalu dia ketemu Lou. Di sini Lou cerita kalau dia megang dokumen bukti keterlibatan CIA dalam kudeta di Iran. Ranking hanya kaget mendengar hal itu. Ranking menaruh gelang di tangan Lou agar keadaannya membaik. Tapi Lou mengecoh Ranking, lalu mengambil motornya supaya nggak membahayakan Ranking. Di atas mercusuar, Hannah berhadapan dengan Phillips. Mereka ribut. Vi memohon mau memeluk ibunya. Hannah memeluk Vi. Lalu dia bilang game on. Kode yang udah dilatih dari Vi masih kecil. Vi izin ke kamar kecil. Setelah Vi nggak kelihatan, Hannah keluarin senjata. Lalu dia tembak Phillips. Phillips masih bisa bertahan dan berhasil merusak pistol Hannah. Hannah ke bagian bawah bangunan dan menemukan bom. Lalu gak lama dia menemukan Vi. Lou bergabung bersama mereka. Phillips menyusul ke bawah dan ternyata dia mau meledakkan dirinya berserta seluruh anggota keluarganya. Edan sekali orang ini. Lou berusaha menjinakkan bom itu dan dia berhasil. Mereka keluar lewat pintu lain. Sementara CIA sedang memburu mereka pakai helikopter. Lou menyuruh Vi cari dahan pohon yang panjang, sehingga dia bisa gunakan radio untuk jadi remote bom. Bom meledak agar CIA tahu di mana mereka, sebab Phillips lagi menuju arah mereka. Lou menyuruh Hannah pergi bersama Vi dan Jax, dan disuruhnya untuk membaca surat yang ditinggalkannya di rumah. Di rumah Lou, Hannah menerima surat kalau rumah itu jadi miliknya dan disuruh jual aja agar dia bisa pindah dari situ dan memulai hidup baru. Pihak CIA menanyakan dokumen rahasia yang dimiliki Lou, sementara Hannah nggak tahu soal itu. Sheriff. One person. I mean, sometimes I'm a miser. Isn't that just how it is with family? Mereka akhirnya pergi. Di kapal feri, Jax melihat ke arah lain. Seorang wanita mengenakan gelang tembaga. Rupanya Lou masih hidup dan film pun habis. Wow, rupanya mereka berdua hanya korban dari CIA yang membuat mereka nggak punya kehidupan layaknya orang lain yang hidup tenang berkeluarga, cari kerja yang halal. Kasihan juga Phillips harus besar tanpa kasih sayang orang tuanya. Di sini pentingnya kehadiran orang tua dalam perkembangan psikologis anak. Lou hanya ingin berjuang demi negaranya, sampai-sampai dia harus menerima kalau punya anak hasil hubungannya dengan laki-laki yang jadi targetnya. Nggak dijelasin siapa laki-laki itu.
Oke guys, salam kenal bagi yang baru mampir ke channel ini dan jaga keluarga kalian. Karena meskipun kadang menyebalkan, mereka tetaplah keluarga. Mereka yang akan ada saat kita susah maupun senang. Jangan kasih susahnya aja, tapi pas senang malah lupa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya guys. Oke, see you. Bye-bye.